Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan diri untuk melihat presentasi dari kelompok kami. Jadi kelompok kami ini dari kelompok 6 yang akan membahas mengenai penerapan prinsip komunikasi dalam komunikasi sosial budaya. Sebelum kami memulai presentasinya, izinkan saya mewakili kelompok 6 untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6 terlebih dahulu. Ya, dari kelompok 6 sendiri terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Nisrina Rafifahaya, lalu ada Ella Elistiani, saya sendiri Rika Fadila Azahra, dan yang terakhir ada Sika Adestia Sylvia. Oke. Nah, apa saja yang akan kita bahas di dalam presentasi dari kelompok 6 ini? Ya, yang akan dibahas dari kelompok 6 sendiri itu adalah definisi dari masyarakat Indonesia mengenai komunikasi sosial dan budaya sendiri, lalu hakikat pokoknya, kemudian disertai dengan komunikasi sosial budaya dan implementasi dari teori tersebut. Oke. Ya, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi dari komunikasi sosial dan budaya. Ya, masyarakat Indonesia sendiri memang sejak dulu dikenal sebagai masyarakat yang sangat heterogen dalam berbagai aspek, seperti adanya keberagaman suku bangsa, agama, bahasa, dan adat istiadat. Di sisi lain, perkembangan dunia modern sangat pesat dengan mobilitas dan dinamika yang sangat tinggi. Hal ini menyebabkan dunia bergerak ke arah desa dunia atau global village. Keadaan ini menyebabkan hampir tidak ada sekat dan batas-batas wilayah sebagai akibat perkembangan teknologi modern. Kemudian perubahan tersebut menuntut masyarakat dalam arti luas untuk mempersiapkan dirinya dalam menghadapi situasi-situasi baru dalam konteks keberagaman budaya atau apapun namanya itu. Langsung saja dapat didefinisikan bahwa komunikasi dan budaya mempunyai hubungan timbal balik seperti dua sisi mata uang. Budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi, dan pada gilirannya komunikasi pun turut menentukan, memelihara, mengembangkan, atau mewariskan budaya. Edward T. Hall berpendapat bahwa komunikasi adalah budaya dan budaya adalah komunikasi. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai hakikat dari komunikasi. Pembahasan mengenai pengertian dan hakikat komunikasi berkaitan erat dengan pertinjauan atas unsur-unsur komunikasi. Ya, unsur-unsur komunikasi selalu memiliki peranan penting dalam setiap peristiwa komunikasi. Berikut ini adalah unsur-unsur penting di dalam komunikasi. Ya, tentu yang pertama itu adalah adanya sumber. Sumber dalam hal ini adalah orang yang menjadi sumber atau orang yang menjadi komunikan. Hal ini terjadi karena adanya kegiatan untuk membagi keadaan internal pribadi, baik yang bersifat emosional maupun informasi dengan orang lain. Lalu yang kedua ini adanya penyandian, ya, penyandian atau encoding. Ada kalanya suatu kegiatan internal tidak bisa dibagi bersama orang lain secara langsung, maka diperlukan simbol-simbol yang dapat mewakili keadaan internal tersebut. Nah, yang ketiga, yang utama itu adalah pesan yang disampaikan. Pesan ini merupakan hasil dari encoding sendiri. Pesan adalah seperangkat simbol-simbol verbal atau non-verbal yang mewakili keadaan khusus dari sumber atau source pada suatu waktu dan tempat tertentu. Nah, yang selanjutnya adalah saluran atau channel. Selanjutnya juga adanya penyandian balik atau umpan balik, decoding biasanya disebutnya. Ini merupakan proses internal penerima dan pemberian makna kepada perilaku sumber yang mewakili perasaan dan pikiran sumber. Langsung yang selanjutnya ada respon penerima. Dan yang terakhir ada balikan. Nah, balikan ini adalah feedback,
merupakan informasi bagi sumber sehingga ia dapat menilai efektivitas komunikasi untuk selanjutnya untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Saudari Nisrina, saya persilahkan untuk melanjutkan presentasinya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah tentang komunikasi sosial budaya. Komunikasi sosial budaya merupakan perluasan dari bidang-bidang studi komunikasi manusia, seperti komunikasi antar pribadi, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Dalam perkembangannya, teori komunikasi sosial budaya telah menghasilkan sejumlah definisi. Yang pertama, komunikasi antar budaya, yaitu komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, dapat berbeda dari rasnya, etiknya, atau sosioekonomi, atau bahkan gabungan dari semua perbedaan-perbedaan yang ada. Sedangkan kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi. Menurut Sitaram, komunikasi antar budaya adalah seni untuk memahami dan dipahami oleh khalayak yang memiliki kebudayaan lain. Komunikasi bersifat sebagai komunikasi sosial apabila terjadi di antara orang-orang yang berbeda latar belakang sosialnya, seperti strata sosial, pelapisan sosial, peranata sosial, dan sebagainya. Menurut Stewart, komunikasi sosial budaya lebih komprehensif, yakni komunikasi yang terjadi dalam suatu kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan latar belakang sosial budaya seperti strata sosial, bahasa, nilai-nilai, dan adat atau kebiasaan. Komunikasi sosial budaya menunjuk pada suatu fenomena komunikasi di mana para pesertanya memiliki latar belakang sosial dan budaya yang berbeda. Terlibat dalam satu kontak antara satu dengan yang lainnya, baik secara langsung atau tidak langsung. Dapat disimpulkan, pengertian komunikasi sosial budaya adalah sebuah proses komunikasi yang melibatkan banyak orang yang berasal dari lingkungan sosial budaya yang berbeda-beda. Komunikasi sosial budaya saling berkomunikasi dan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda pula. Konsekuensinya adalah terjadinya interaksi nilai dan norma yang saling berbeda sehingga berpotensi mengganggu keefektifan komunikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sica. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu mengenai implementasi komunikasi sosial budaya. Pada hakikatnya, komunikasi sosial budaya menjunjung tinggi asas kesetaraan antara komunikator dan komunikan. Bahkan, adanya perbedaan latar belakang budaya antara komunikator dan komunikan harus disikapi secara arif, sehingga tidak timbul kesenjangan, tetapi justru dapat memperkaya pengalaman. Berdasarkan prinsip tersebut, maka implementasi dalam proses komunikasi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, setiap individu memiliki nilai-nilai sosial budaya dan berhak menggunakan nilai-nilai itu. Dalam hal ini, komunikator dan komunikan yang saling berbeda latar belakang budaya harus bisa saling menghargai untuk saling berbagi pengetahuan sehingga untuk di kemudian hari dapat dilakukan komunikasi yang efektif. Yang kedua, setting interaksi sosial mengikuti pola komunikasi horizontal dua arah. Komunikator mesti membangun sistem komunikasi dua arah sehingga proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses berbagi. Yang ketiga, empati untuk mengatasi ancaman kegagalan berkomunikasi. Semua orang itu sama dalam hal memiliki perasaan. Oleh karena itu, empati sangat penting untuk dikembangkan dalam proses komunikasi di masyarakat. Selanjutnya, next slide. Selanjutnya yaitu proses komunikasi mengajarkan pengetahuan juga mendidik nilai-nilai sosial budaya. Untuk mewujudkan komunikasi yang bermakna bagi pengembangan manusia seutuhnya, maka dalam proses pertukaran informasi tidak hanya bermaksud transfer pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai sosial budaya. Poin selanjutnya yaitu perlunya memahami karakteristik komunikan dan berusaha menyesuaikan cara berkomunikasi. Komunikator yang baik seyogianya memahami karakteristik komunikannya agar ia sukses dalam melaksanakan perannya. Poin yang terakhir yaitu komunikasi sosial budaya sebagai proses pertukaran informasi secara terbuka.
Komunikasi secara terbuka diindikasikan oleh adanya peluang yang sama dari komunikator dan komunikan untuk menyampaikan gagasan. Sekian yang dapat disampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok yang telah menyampaikan isi dari materi. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih telah menyempatkan diri untuk melihat presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi dari kelompok kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.